Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan menyampaikan materi terkait pembahasan interaksi manusia dan komputer untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya Amelia Citrawsari akan menyampaikan materi tentang pendahuluan dan faktor manusia. Pendahuluan interaksi manusia dan komputer. Definisi interaksi manusia dan komputer. Interaksi adalah komunikasi dua arah antara manusia, user, dan sistem komputer. Interaksi manusia-komputer merupakan sekumpulan proses, dialog, dan kegiatan di mana pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Interaksi manusia dan komputer juga salah satu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Tujuan utama interaksi manusia dan komputer adalah memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik atau feedback yang diperlukan selama bekerja dengan komputer. Artinya, sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, kegunaan, efektivitas, dan efisiensi. Dengan kata lain, bertujuan untuk membangun produk yang reliable, mudah dipelajari, aman, berkesan jika digunakan, menghasilkan sistem yang bermanfaat, dan memberi kepuasan serta pengalaman yang menyenangkan bagi penggunanya. Keuntungan manusia dapat berinteraksi dengan komputer adalah menghemat tenaga, karena manusia mengendalikan komputer untuk melakukan tugas yang berulang, seperti menginput transaksi, pembelian, penjualan, dan lain-lain, tanpa menulis hal yang selalu berulang dalam setiap transaksi. Lalu menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan perhitungan yang rumit seperti membuat laporan keuangan dan masih banyak lagi. Sejarah interaksi manusia dan komputer. Pada tahun 1950-an, komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial masih sangat sulit dipakai dan tidak efisien. Tahun 1970-an, PC mulai diperkenalkan, maka berkembanglah penggunaan teknologi secara cepat dan mengagumkan, dan muncul isu teknik interface. Pada pertengahan tahun 1980-an, baru diperkenalkanlah istilah IMK atau interaksi manusia dan komputer. Evolusi antarmuka adalah sebagai berikut. Tahun 50-an, antarmuka pada level hardware untuk teknik. Tahun 60-70-an, antarmuka pada level pemrograman. Tahun 70-an, antarmuka pada level instruksi. Tahun 80-an, antarmuka pada level dialog interaksi. Tahun 90-an, antarmuka pada level lingkungan kerja. Dan tahun 2000-an, antarmuka berkembang dengan luas. Ruang lingkup IMK. Ruang lingkup IMK ada 3, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Manusia. Manusia itu menerima dan merespon informasi melalui saluran input dan output, yaitu saluran visual, saluran pendengaran, saluran peraba, dan pergerakan. Manusia juga menyimpan informasi pada memori sensor, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Informasi yang diproses oleh manusia diproses dan diaplikasikan dengan cara penalaran, pemecahan masalah, dan skill acquisition, dan kesalahan. Yang kedua adalah komputer. Sistem komputer terdiri dari berbagai macam elemen yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap user. Peralatan input untuk penggunaan secara interaktif memungkinkan user untuk memasukkan teks, menggambar, memilih objek pada layar. Peralatan output untuk penggunaan secara interaktif secara umum adalah beberapa jenis layar tampilan seperti monitor dan suara. Yang ketiga, interaksi.
Model interaksi membantu kita untuk memahami apa yang terjadi pada interaksi antar user dan sistem. Model mengakomodasi apa yang diinginkan user dan yang dilakukan sistem. Manusia dan komputer berinteraksi lewat input-output melalui antarmuka atau interface. Interface itu harus user-friendly, mudah dioperasikan dan dipelajari, dan mencakup kebutuhan user mengetahui sistem komputer dan tidak hanya dapat dilihat. Beberapa bidang studi atau ilmu yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, teknik elektronika dan ilmu komputer, memberikan kerangka kerja untuk dapat merancang sistem IMK. Yang kedua, psikologi, memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pengolahan kognitif, serta keterampilan motorik pengguna. Lalu, perancangan grafis dan tipografi. Sebuah gambar dapat bermakna ribuan kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Dan ergonomik, berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, misalnya bentuk meja, kursi kerja, layar tampilan, bentuk keyboard, posisi duduk, dan lain sebagainya. Terakhir ada implementasi IMK dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan laser pada operasi medis. Mesin yang telah didesain atau coding sedemikian rupa akan dijalankan untuk melakukan operasi. Dokter melakukan penentuan koordinat pada bagian tubuh mana yang akan dioperasi. Maka, input yang akan dilakukan dokter ini akan diterima oleh mesin dan akan langsung segera dilakukan pembedahan. Contoh lainnya adalah penggunaan ATM atau Automatic Teller Machine. Pada ATM yang biasanya digunakan merupakan sebuah IMK. Pada sebuah ATM, kita dapat melihat sebuah sistem antarmuka atau interface. Kita dapat melihat menu-menu yang tersedia pada ATM, melakukan transfer, cek saldo, dan lain sebagainya. Faktor manusia dalam IMK. Faktor manusia dalam IMK meliputi penglihatan, pendengaran, sentuhan, pemodelan sistem pengolahan, dan pengendalian motorik. Penglihatan. Mata berfungsi untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, bentuk, jarak, tekstur, dan warna. Dalam dunia nyata, mata digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi. Namun, sistem komputer menggunakan layar 2 dimensi, mata dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan tersebut harus dipahami sebagai 3 dimensi. Istilah-istilah dalam penglihatan adalah luminance, kontras, kecerahan, sudut, dan ketajaman penglihatan. Luminance. Luminance adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminance, rincian objek yang dapat kita lihat juga semakin bertambah. Kontras. Kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Kontras merupakan selisih antara luminance objek dengan latar belakangnya dibagi dengan luminance latar belakang. Kecerahan. Kecerahan adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Luminance yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Lalu sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan, visual angle adalah sudut yang berhadapan dengan objek pada mata. Ketajaman mata, visual acuity, adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Medan penglihatan. Medan penglihatan adalah sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Dibagi menjadi 4 daerah, yaitu penglihatan binokuler nomor 1, yang adalah kedua mata bisa melihat dengan jarak pandang sampai dengan 70 derajat. Yang kedua, penglihatan monokuler kiri. Yang ketiga, penglihatan monokuler kanan. Yang keduanya bisa melihat area kanan dan kiri sampai dengan sudut 104 derajat. Yang keempat adalah daerah buta yang mana mata tidak bisa melihat. Semua yang dilihat oleh mata diinterpretasikan oleh otak untuk memahami maksud dari apa yang dilihat. Di sini ada sebuah gambar garis hitam A dan B.
Kelihatannya lebih panjang garis hitam A. Ini adalah ilusi optik karena sebenarnya kedua garis A dan B itu sama panjangnya. Penggunaan warna. Warna merupakan hasil dari cahaya yang terbentuk dari corak, intensitas, dan kejenuhan. Nggak ada acuan resmi untuk penggunaan warna yang bagus karena warna tergantung dari karakteristik orang masing-masing. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan warna. Yang pertama, hindari penggunaan warna tajam secara simultan karena akan menimbulkan mata menjadi lelah. Lalu hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang sangat kecil. Hindari warna merah dan hijau untuk tampilan yang berskala besar, namun gunakanlah biru dan kuning. Warna berlawanan yang dapat digunakan bersama-sama adalah merah hijau dan biru kuning. Kombinasi hijau biru memberikan citra jelek, karena warnanya akan bercampur. Jangan menggunakan warna secara berlebihan. Warna bertujuan untuk mempercantik dan terlihat menarik. Jika terlalu berlebihan, maka nggak bakal menarik. Pertimbangkan warna tajam untuk pengguna usia tua dan atur cahaya dalam ruangan, karena diperlukan warna akan berubah jika cahaya berubah. Selanjutnya, pendengaran. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20-20.000 Hz. Selain frekuensi, suara juga dapat bervariasi dalam hal kebisingan, dinyatakan dengan satuan desibel. Bisikan setara dengan 20 desibel, percakapan 50-70 desibel, namun kebisingan lebih dari 140 desibel akan menyebabkan kerusakan pada telinga. Selanjutnya, sentuhan. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Contohnya, keluhan pada saat menggunakan keyboard, apakah harus digunakan dengan terlalu menekan atau tidak. Pemodelan sistem pengolahan. Baik manusia dan komputer masing-masing mempunyai input, sistem pengolah, dan output. Manusia menggunakan piranti masukan seperti keyboard dan mouse untuk memasukkan data dan memilih menu. Lalu hasilnya akan ditampilkan di layar penampil seperti monitor sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Output komputer akan dipantau sensor-sensor dalam diri pengguna untuk dilewatkan ke sistem pengolahan kognitif yang ada dalam tiap diri manusia. Output dari sistem pengolah adalah tanggapan pengguna yang sesuai dengan apa yang ia lihat pada layar tampilan. Masih pemodelan sistem pengolahan, pengolahan terjadi secara sadar dan otomatis. Pengolahan sadar ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Pengolahan otomatis berlangsung secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Selanjutnya, memori manusia. Ada 3 jenis memori manusia, yaitu sensor, short-term memory, memori jangka pendek, dan long-term memory, memori jangka panjang. Sensor adalah tempat penyimpanan sementara untuk menerima rangsangan dari indera. Terdiri dari 3 saluran penyaring, yaitu iconic menerima rangsangan visual, echoic menerima rangsangan suara, dan haptic menerima rangsangan sentuhan. Isi memori selalu diperbaharui setiap kali ada rangsangan yang masuk. Lalu, short-term memory, memori jangka pendek, tempat penyimpanan temporer yang hanya dibutuhkan sesaat. Kapasitas penyimpanan juga terbatas. Informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk kode, bukan dalam bentuk fisik. Sering disebut sebagai working memory. Lalu long-term memory, memori jangka panjang, adalah informasi yang masuk melalui kesadaran penuh disebut dengan proses belajar atau proses bawah sadar yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang, berbasis semantik dan diakses secara asosiatif. Kapasitasnya sangat besar, bahkan tidak terbatas dan sulit untuk dilupakan.
Terakhir, pengendalian motorik. Responder utama pada diri operator manusia adalah 2 buah tangan yang berisi 10 jari, 2 kaki, dan 1 suara. Pengendalian motorik dapat dilatih untuk mencapai taraf kemampuan tertentu. Contohnya, bagi sebagian orang, pengetikan 10 jari untuk mendapatkan 1000 huruf per menit barangkali kemampuan yang umum dan mudah. Namun, untuk orang-orang yang mengetik 2 jari, kecepatan 400 huruf per menit pun barangkali sulit. Jadi, kita bisa melatih itu semua. Saya Elvira Ramadanti ingin menjelaskan materi ragam dialog. Ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuannya untuk mendapatkan suatu kriteria yang sangat penting, yaitu ramah dengan pengguna atau user-friendly. Sifat penting ragam dialog itu ada banyak, yaitu inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi, konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Inisiatif dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Ada 2 jenis inisiatif, yaitu inisiatif oleh komputer dan inisiatif oleh pengguna atau manusia. Inisiatif oleh komputer menyediakan menu untuk memasukkan perintah, contohnya itu adalah pilihan menu. Sedangkan inisiatif oleh pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan atau sintaksis tertentu, misalnya sistem operasi. Keluasan. Sistem harus menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, dan bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem yang telah ditetapkan oleh perancang sistem. Keluasan juga memberi kesempatan pada pengguna untuk customizing sistem dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kompleksitas. Diperlukan pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem, contohnya dalam program aplikasi. Perintah-perintahnya dapat diatur sehingga membentuk semacam struktur pohon hierarki perintah. Kekuatan, jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan pengguna. Misal, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Beban informasi, ragam dialog yang terjadi antara komputer dengan manusia lebih menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Konsistensi. Perintah harus mempunyai sintaksis yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan data harus compatible. Konsistensi bukan berarti semua interface harus terlihat sama. Umpan balik. Setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau keraguan user. Informasi yang tepat sebagai feedback mutlak diperlukan. Observabilitas. Berfungsi secara benar dan nampak sederhana, meskipun sebenarnya pengelolaan internalnya sangat rumit. Kontrolabilitas. Sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Efisiensi sangat penting jika berpengaruh pada waktu, tanggap, atau laju penampilan sistem, seringkali dengan menggunakan hasil teknologi baru. Keseimbangan, perbedaan antara manusia dan komputer. Manusia dapat menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan, pengetahuan tidak pasti dan tidak lengkap. Komputer dapat melakukan pekerjaan yang berulang dan rutin, penyimpanan dan pencarian data yang handal dan memberikan hasil komputasi yang sangat akurat. Karakteristik ragam dialog yang baik. Menggunakan urutan dialog yang simpel, menggunakan bahasa user, meminimalkan user memory load, menyediakan pesan error yang baik, konsisten, menyediakan feedback, menyediakan shortcut, mencegah error. Ini adalah jenis-jenis ragam dialog interaktif. Yang pertama, dialog berbasis perintah tunggal.
Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasa tergantung dari sistem komputer yang dipakai, dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Contoh perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS dan Unix. Keuntungan dan kerugian menggunakan dialog berbasis tunggal. Keuntungannya itu cepat, efisien, akurat, ringkas, luwes, inisiatif oleh pengguna, appealing. Kerugiannya memerlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, jelek dalam menangani kesalahan. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik aras rendah maupun aras tinggi, seperti Assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Dialog berbasis alami. Pada dialog berbasis bahasa alami, pengguna menggunakan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Pengguna dapat secara bebas memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Keuntungan dan kerugian menggunakan dialog bahasa alami, keuntungannya tidak memerlukan sintaksis khusus, luwes dan powerful. Alamiah merupakan inisiatif campuran. Kerugiannya mempunyai dualisme, bertele-tele, tidak jelas, perancangan yang rumit, dan tidak efisien. Sistem menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Berdasarkan teknik penampilan, pilihan dikenal dua sistem menu datar dan menu tarik. Sistem menu datar adalah sistem menu yang menampilkan semua pilihan secara lengkap. Sistem menu tarik adalah sistem menu yang akan menampilkan pilihan dalam kelompok-kelompok tertentu. Ragam interaksi pada sistem menu dapat berupa selektor pilihan, dapat berupa angka, huruf, atau campuran angka dan huruf, penggunaan tanda terang dengan bantuan tombol khusus atau bantuan mouse, kombinasi dari kedua ragam di atas. Untuk menu yang mempunyai banyak pilihan, biasanya menggunakan menu tarik. Beberapa pilihan menu tarik yaitu status, shortcut, kombinasi, dan tombol-tombol khusus. Keuntungan dan kerugian sistem menu. Keuntungannya memerlukan sedikit pengetikan, beban memori rendah, struktur terdefinisi dengan baik, perancangan yang mudah. Kerugiannya seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data, tidak cocok untuk dialog terinisialisasi pengguna, tidak cocok untuk dialog terinisialisasi campuran. Dialog berbasis pengisian borang. Teknik dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada tiga aspek. Yang pertama, tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem. Kejelasan perancangan dan penyajian secara visual pada layar monitor. Yang ketiga, derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas pemasukan data yang ada di dalam borang tersebut. Dialog berbasis icon. Ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Keuntungan dan kerugian menggunakan dialog berbasis icon. Keuntungannya gambar bersifat umum, mudah diingat, mudah dipelajari sehingga mempertinggi kinerja pengguna, tidak bergantung pada suatu bahasa. Kerugiannya cenderung membingungkan, boros tempat, dan sangat tidak efektif. Tidak adanya standarisasi bentuk-bentuk icon seringkali menimbulkan persoalan tersendiri. Sistem Windows. Jendela atau window adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan informasi. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Jenis-jenis Windows ada jendela TTY. Jendela paling sederhana contohnya adalah ketika Anda berada pada dot prompt. Yang kedua, time multiplex windows, jendela yang dapat digeser atau scrollable windows, dan frame at a time windows, contohnya text editor atau menu tarik. Yang ketiga, space multiplex windows, lebar layar dibagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran bervariasi, contoh Microsoft Windows XP. Yang keempat, jendela non-homogen, jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan dalam jendela-jendela di atas, contoh icon dan zooming window.
Manfaat sistem Windows. Pertama, penampilan lebih banyak informasi, pengaksesan lebih banyak sumber informasi, pengkombinasian berbagai sumber informasi, pengontrolan bebas atas sejumlah program, pengingatan, command konteks atau active form, penyajian jamak. Manipulasi langsung. Ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan langsung instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan, maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Penerapan manipulasi langsung yaitu kontrol proses. Contohnya sistem pembangkitan dan penyaluran listrik yang terhubung dengan sistem secara online. Simulator adalah sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar atau sangat kecil jika dilihat dari kacamata orang awam. Contohnya simulator penerbangan. Keuntungan dan kerugian manipulasi langsung. Keuntungannya mempunyai analogi yang jelas, mengurangi waktu pembelajaran, penampilan visual yang bagus, mudah dioperasikan. Kerugiannya memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Dialog berbasis interaksi grafis. Dialog berbasis interaksi grafis agak susah dibedakan dengan antarmuka berbasis manipulasi langsung. Secara umum, keuntungan dan kerugian teknik antarmuka berbasis interaksi grafis sama dengan keuntungan dan kerugian menggunakan manipulasi langsung. Contoh, pada Microsoft Word, ketika kursor mendekati suatu icon akan muncul pesan yang menunjukkan arti icon tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Muhammad Faldinanto dari Kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang rancangan tampilan. Rancangan tampilan itu program aplikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu program aplikasi yang untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula. Yang kedua adalah program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna atau general purpose software. Dari kedua kategori ini, perancang program dapat menentukan cara pendekatan dalam perancang tampilan. Cara pendekatan. Pada kategori pertama, kelompok calon pengguna yang akan memanfaatkan program aplikasi tersebut dapat dengan mudah diperkirakan. Untuk kelompok ini, ada satu pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan user-centered design. Pendekatan secara user-centered design adalah perancangan antarmuka yang melibatkan pengguna. Perancang dan pengguna duduk bersama-sama untuk merancang wajah antar muka yang diinginkan pengguna. Dengan cara ini, pengguna seolah-olah sudah mempunyai gambaran nyata tentang antar muka yang akan mereka gunakan nanti. Pada kategori kedua, perancang perlu menganggap bahwa program aplikasi tersebut akan digunakan oleh berbagai pengguna dengan berbagai tingkatan kepandaian dan karakteristik yang sangat beragam. Satu kata kunci penting dalam membuat modul antarmuka untuk program-program aplikasi pada kelompok ini adalah dengan melakukan customization atau perubahan. Customization memungkinkan pengguna dapat menggunakan program aplikasi dengan wajah antarmukanya sesuai dengan selera masing-masing pengguna. Contoh, pengaturan desktop pada Microsoft Windows. Dengan adanya kemampuan ini, pengguna dapat memilih sendiri warna desktop yang diinginkan. Antarmuka pengguna secara alamiah terbagi menjadi 4 komponen. 1. Model pengguna, 2. Bahasa perintah, 3. Umpan balik, 4. adalah penampilan informasi. Model pengguna. Model memungkinkan pengguna untuk mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang apa yang dikerjakan oleh program. Pengguna dapat mengantisipasi pengaruh suatu tindakan yang ia lakukan dan dapat memilih cara yang cocok untuk mengoperasikan program tersebut. Ketiga adalah model pengguna dapat berupa suatu simulasi tentang keadaan yang sebenarnya dalam dunia nyata. Yang kedua ada bahasa perintah. Setelah pengguna mengetahui dan memahami model yang diinginkan, pengguna perlu peranti untuk memanipulasi model atau bahasa perintah. Idealnya program komputer mempunyai bahasa perintah yang alami sehingga model pengguna dengan cepat dapat mengoperasikannya. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik kemampuan suatu program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Umpan balik dapat berbentuk pesan-pesan penjelasan, pesan penerimaan perintah, indikasi adanya objek terpilih, pesan kesalahan bila terjadi, dan lain-lain.
Umpan balik digunakan untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah pengguna. Keempat adalah tampilan informasi. Komponen ini digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Pada bagian ini, perancang harus menampilkan pesan-pesan tersebut seefektif mungkin, sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Urutan perancangan itu ada 5 urutan. Yang pertama adalah pemilihan ragam dialog. Kedua, perancangan struktur dialog, model atau mode pengguna. Ketiga, ada perancangan format pesan. Keempat, perancangan penanganan kesalahan. Kelima adalah perancangan struktur data. Pada perancangan tampilan untuk antarmuka berbasis teks, ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak tampilan yang berkualitas tinggi. 6 faktor tersebut yaitu 1 urutan penyajian, 2 kelonggaran, 3 pengelompokan, 4 relevansi, kelima konsistensi, yang keenam kesederhanaan. Ini adalah contoh tata letak tekstual. Bisa dilihat di sini ada relevansi, kesederhanaan, pengelompokan, konsistensi, dan kelonggaran. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan pada saat perancang antarmuka berbasis grafis, yaitu 1. Ilusi pada objek-objek yang akan dimanipulasi, 2. Urutan visual dan fokus pengguna, ketiga struktur internal, keempat kosakata grafis yang konsisten dan sesuai, yang kelima adalah kesesuaian dengan media. Perancang seharusnya membuat dokumentasi akan bentuk-bentuk yang akan diimplementasikan. Peranti bantu menggunakan sembarang kertas kosong. Untuk mempermudah penamaan, maka lembar kertas yang dimaksud diberi nama dengan lembar kerja, tampilan, screen, design worksheet, untuk seterusnya disingkat LKT. Ini adalah contoh lembar kerja tampilan LKT. Di sini ada nomor, tampilan, navigasi, dan keterangan. LKT di atas pada dasarnya terdiri atas 4 bagian, yaitu 1 nomor lembar kerja, 2 bagian tampilan berisi sketsa tampilan yang akan muncul di layar, 3 bagian navigator. Bagian ini antara lain menjelaskan kapan tampilan itu akan muncul dan kapan tampilan itu berubah menjadi tampilan lain. Yang keempat adalah bagian keterangan. Bagian ini berisi penjelasan singkat tentang atribut tampilan yang akan dipakai. Contoh perancangan tampilan yang tadi kan kosong, yang ini sudah ada isinya. Ada nomor, bisa pengisian data pribadi, navigasi, keterangan. Agar pemrogram tidak perlu membolak-balik lembar kerja pada saat menuliskan program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja, akan lebih mudah bagi pemrogram untuk memeriksa navigasi yang ada dengan menggambarkannya lewat suatu bagian yang disebut jaringan semantik tampilan atau screen semantic net. Ini adalah contoh jaringan semantik tampilan. T1, T2 sampai T7 adalah nomor tampilan lembar kerja. Tulisan Alt S, Exit, X, dan lain-lain adalah event. Anak panah menunjukkan transmisi. Contoh, jika pengguna sedang berada di tampilan T5 dan kemudian ia menekan tombol Alt Q pada event penekanan papan ketik, maka tampilan akan berubah menjadi T7. Jika ia menekan tombol selesai, maka akan tampilan ke tampilan T1. Kurang lebih seperti ini siklus jaringan semantik tampilan. Sekian dari saya tentang perancangan tampilan. Saya Dina Aulia Rosa, saya akan menyampaikan materi tentang aspek ergonomi. Aspek ergonomi. Ergonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya ilmu. Secara harfiah, ergonomi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan pekerjaannya untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Atau secara garis besar, ergonomik adalah studi tentang manusia untuk menciptakan sistem kerja yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Dalam penggunaan komputer, lingkungan fisik tempat pengguna komputer melakukan aktivitas mempunyai pengaruh yang kuat dalam interaksi manusia dengan komputer. Lingkungan fisik yang tidak nyaman akan mempengaruhi bahkan menjadikan kemajuan teknologi yang telah dicapai menjadi tidak bermanfaat.
Tujuan ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya. Prinsip ergonomik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu prinsip fisikal. Prinsip fisikal adalah suatu prinsip yang berkaitan dengan suatu keadaan atau kondisi kerja yang dapat mendukung jasmani pekerja. Prinsip kognitif. Prinsip kognitif adalah suatu prinsip yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau arahan dalam bekerja. Prinsip fisikal ergonomi. Yang pertama, jadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau. Yang kedua, ada bekerja dengan tinggi dan postur yang sesuai, meminimalkan kontak stres, memberikan mobilisasi dan merubah postur atau posisi, dan yang lainnya. Prinsip kognitif ergonomi. Adanya standarisasi, membuat stereotip, memberikan gambaran yang jelas, membuat pola, memberikan umpan balik dengan cepat, dan yang lainnya. Keuntungan penerapan ergonomi bagi pekerja. Ada lebih baik dalam melaksanakan tugasnya, lebih sehat, lebih produktif, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama ada aspek ergonomi stasiun kerja yang terdiri dari lingkungan kerja, durasi kerja, tipe pekerjaan, dan beban psikologi. Lingkungan kerja meliputi di mana stasiun kerja ditempatkan dan dimanfaatkan. Durasi kerja meliputi berapa lama stasiun kerja digunakan. Tipe pekerjaan meliputi bagaimana pekerjaan diselesaikan. Beban psikologi meliputi apakah pekerjaan membosankan, pekerjaan yang mampu memberikan tantangan, atau pekerjaan yang mempunyai arti khusus bagi pekerja. Yang kedua ada aspek kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan stasiun kerja, yang terdiri dari beban visual, beban otot, beban postur tubuh, beban tekanan mental. Beban visual berkaitan dengan iritasi mata, pandangan mata yang kabur. Beban otot berhubungan erat dengan berbagai otot yang digunakan tubuh untuk tetap mempertahankan posisi tegak selama duduk. Beban postur tubuh berkaitan dengan kelelahan otot, ketegangan otot, dan rasa sakit pada beberapa bagian persendian. Beban tekanan mental berkaitan dengan rasa cemas, rasa tertekan, ataupun depresi. Desain ergonomi stasiun kerja. Parameter yang berpengaruh dalam penggunaan stasiun kerja terdiri dari sudut angguk layar, jarak mata layar, sudut siku, tumpuan pergelangan tangan, tumpuan siku, dan yang lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam desain ergonomi stasiun kerja. Yang pertama, apakah pekerja memiliki posisi yang duduk yang nyaman dan cukup fleksibel untuk meraih dan menggunakan layar komputer keyboard. Dan kedua, ada apakah tersedia penyangga atau sandaran bagi punggung, lengan, siku, dan kaki. Yang ketiga, apakah meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk memungkinkan pekerja mengatur layar dan keyboard. Lalu di sini kita bisa lihat bagaimana posisi duduk yang salah, posisi duduk yang benar, posisi menggunakan mouse yang benar ataupun salah, dan cara penglihatan yang salah. Permasalahan yang muncul ketika terlalu lama ataupun salah dalam penggunaan komputer, seperti kemungkinan serangan miopi atau cacat mata yang semakin besar, keluhan mata, misalnya iritasi, ketegangan mata, ketegangan punggung, otot siku, dan otot pundak. Pencahayaan. Sumber cahaya dapat berupa dari cahaya langsung, seperti matahari. Dan yang kedua, cahaya tak langsung dapat dipantulkan oleh tembok langit-langit ataupun pakaian pengguna. Penggunaan stasiun kerja yang banyak menggunakan layar tampilan dapat menimbulkan persoalan besar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian terhadap cahaya. Yang pertama ada perancangan lighting fixtures, kedua penutup jendela, ketiga penempatan lighting fixtures, dan yang keempat faktor refleksivitas dari bahan yang ada pada ruangan di mana stasiun kerja ditempatkan. Tujuan dari perancangan pencahayaan tempat layar tampilan adalah menghindarkan pengguna dari cahaya terang langsung atau pantulannya, menghindari cahaya langsung, memperoleh keseimbangan antara kecerahan, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pencahayaan ruang stasiun kerja. Ada tempat
Tempatkan peralatan atau sumber cahaya sedemikian rupa, tempatkan layar tampil sedemikian rupa, gunakan penutup jendela, lalu gunakan cahaya tak langsung untuk menghindari adanya bintik cerah pada layar tampilan, dan hindarkan menggunakan sumber cahaya yang sangat terang. Suhu dan kualitas udara. Permasalahan suhu dan kualitas udara pada ruang stasiun kerja dapat diatasi dengan menggunakan pengontrol suhu udara di mana penggunaannya harus memperhatikan beberapa hal, seperti banyaknya panas yang disebarkan oleh stasiun kerja, tipe dan kualitas penyaringan udara, dan penempatan pada ruangan. Suara. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain dari kinerja seseorang. Gangguan suara dapat diatasi dengan beberapa cara, diantaranya penggunaan penutup telinga dan perancangan akustik yang dilakukan dengan menimbulkan suatu suara untuk mengendalikan adanya gangguan suara. Lingkungan fisik kerja, kesehatan, dan keamanan. Teknologi komputer yang makin berkembang seperti sekarang, aspek kesehatan dan keamanan kerja harus dipertimbangkan secara seksama. Jangan sampai penggunaan produk teknologi dengan cara yang salah. Hal ini berkaitan dengan aspek keamanan kerja bagi para pekerja. Kebiasaan dalam bekerja. Agar nyaman untuk bekerja, biasakan untuk bekerja dalam keadaan sesantai mungkin, hindari posisi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, mengubah posisi duduk dan istirahat berkala, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama. Tipe dan kebiasaan kerja. Yang pertama ada akuisisi data. Pekerjaan yang lebih banyak membuat pekerja menghabiskan waktunya untuk menatap layar tampilan. Kedua, pekerjaan pengolahan data, pekerjaan yang berkaitan dengan proses pengetikan ataupun editing naskah. Yang ketiga, pekerjaan interaktif. Pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan ragam interaktif dari tampilan yang meliputi pekerjaan pemrograman. Keempat, ada pemasukan data, pekerjaan yang berorientasi pada hard copy. Kemudian ada ergonomi antarmuka atau GUI atau kognitif. Aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah konsistensi, simplicity, human memory limitation, cognitive directness, feedback, system message, modality, attention, display issues, individual difference. Konsep keseimbangan ergonomik. Jika tuntutan tugas lebih besar daripada kemampuan kerja, dapat menyebabkan overstress, discomfort, lelah, cedera, celaka, sakit, dan lainnya. Jika tuntutan tugas lebih kecil daripada kemampuan kerja, dapat menyebabkan understress, bosan, lesu, tidak produktif, dan lainnya. Dan jika tuntutan tugas sama dengan kemampuan kerja, dapat menimbulkan performa kerja yang optimal. Saya Muhammad Umar Hushman akan menyampaikan materi tentang piranti interaktif. Piranti interaktif. Apa itu piranti interaktif? Di dalam konteks IMK, sebuah piranti memungkinkan suatu komunikasi antara manusia dan komputer dengan melalui beberapa saluran komunikasi, di antaranya satu piranti input untuk komputer, misalkan keyboard, mouse, dan lain-lain. 2. Piranti output untuk user, misalkan tampilan, monitor, speaker, dan sebagiannya. Panduan memilih piranti. Hal yang perlu diperhatikan adalah pertimbangkan karakteristik dari user sekarang dan masa datang. Pertimbangkan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user. Cocokkan karakteristik petani, masukan terhadap persyaratan yang dimana. Ujilah petani masukan di dalam lingkungan kerja. Optimumkan sifat-sifat petani yang mudah dimodifikasi. Petani input keyboard. Keyboard akan optimal bila mana tata letak kunci-kuncinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan pergantian jari yang menekan tombol akan
menghasilkan kecepatan yang maksimal namun dengan ketegangan otot yang minimal. Secara ergonomi, keyboard telah dirancangkan untuk mengurangi ketegangan otot jari. Keyboard merupakan piranti terbaik untuk inputan berbentuk teks. Beberapa jenis layout keyboard di antaranya adalah keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard Columbic, keyboard alphabetic, keyboard chord. Piranti penunjuk point and click device digunakan untuk melakukan beberapa fungsi navigasi seperti memutar objek, menggambar garis, menentukan nilai atau bersaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks dan lainnya. Beberapa jenis piranti penunjuk yaitu mouse, trackball, trackpoint, joystick, light pen. Dapat digolongkan dalam panel sensitif sentuhan. Cara kerjanya adalah dengan menginterupsi matriks berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitasnya atau bahkan pantulan ultrasonik. Sifat touchscreen 1. Mengizinkan koordinasi mata dan tangan secara alamiah. 2. Membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruang kerja. 3. Dapat menyebabkan kelelahan lengan dengan beban pemakaian yang ekstensif. 4. Dapat menggaburkan layar. 5. Cocok ditempatkan dalam lingkungan yang tidak ramah mesin pabrik, kabin pesawat. Dan layar tampilan. Layar tampilan merupakan piranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer. Karena lewat layar tampilan inilah pengguna dapat melihat apa yang diketik dan informasi yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputasi. Layar tampilan. Monitor merupakan salah satu perangkat keras atau hardware yang diperlukan penggunaan penggoleh tampilan yang sering digunakan oleh pengguna atau user untuk mengawasi yang dioleh. Beberapa jenis monitor berdasarkan grafis yaitu CRT atau cathode ray tube, LCD, liquid crystal display, TFT, LCD. Piranti keluaran printer. Alat pencetak. Istilah ini umum digunakan untuk pencetak karakter atau gambar ke suatu media seperti kertas. Di sini adalah contoh-contoh dari printer, itu printer dot matrix, inkjet printer, laser printer, plotter, Dremel printer. Pengaruh buruk piranti interaktif. Dengan adanya piranti interaktif akan membantu rutinitas bekerja bagi pengguna komputer menjadi lebih efisien dan lebih cepat dalam penggunaan waktu maupun kinerja-kinerja manusia. Namun kita perlu waspada terhadap dampak buruk piranti interaktif yang mengaruhi bentuk kerja manusia itu sendiri. Piranti interaktif mempermudah kerja manusia, namun juga mengurangi produktivitas
kerja manusia yang menginginkan kemudian di setiap kondisi. Selain itu, piranti interaktif juga harus ditempatkan pada posisi yang nyaman sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap faktor kerja. I'm Iqbal Hussain Alamyar. In this presentation, I'm going to explain input design. So at first, I'm going to start from definition of input design. Input design is the process of converting a user-oriented description of input into a computer-based system. The design is important to avoid errors in data input process and show the correct direction to the management for getting correct information from the computerized system. It's achieved by creating user-friendly screens for data entry to handle large volume of data. The goal of design input is to make data entry easier and to be free from errors. Concept and guidelines of input design. Input is beginning of information. The raw material of information is data that occurs from transaction carried out by organization. Input design is used to design computer screens that illustrate the form of data entry. Input is a data stream that contains data attributes. Input is used to produce output. Here is two input characteristics, process and methods and technology. Number one, process, namely how data is captured, entered, namely entry, and data processing. Methods and technology used to obtain and enter data. Characteristic of input process. Number one, data capture, that is the process of finding and collecting data, namely at the source document. Number two, data entry, the process of moving data from source document into format that can be read by a computer. Number three, data processing. Data processing is all processes that occur after data is inputted into the computer. Data process consists of three processes: batch processing, online processing, remote batch. The next topic is GUI controls for input design. GUI controls for input design. GUI stands for Graphical User Interface. GUI is a method for graphical computer-based interfaces. GUI is used to making application programs by considering two aspects, namely the beauty of display and ease of use of program. The beauty of the display will influence people to see and feel happy with program created, and the ease of using the program will have an impact on people's interest in continuing to use program created. Types and characteristics of input design. There are two types of input, namely internal and external input. Internal input originated from within the organization, namely self-invoice, sales order. External input from outside the organization, namely purchase invoice received from outside of organization. Characteristics of input design. Effective forms and input screens serve specific purposes in the information system. Accurate, show that the input design precise and perfect.
easy to use, does not require extra time or special training in data input, consistent, form and input screen are uniform, simple, form and input screens are focused on the user attention, attractive, user love to use it. Types of input device. There are two types of input device, direct input device and indirect input device. At first, I'm gonna explain direct input device. Direct input device, also called online input device, or input devices that are directly connected to the CPU. For example, keyboard, mouse, touch screen, light pen, microphone, scanner, sensor, web camera, point of sale terminal. Here is example of direct input device: keyboard, mouse, touch screen, light pen, microphone, scanner, sensor, web camera, point of sale, terminal. Number 2, indirect input device. Indirect input devices are input devices that are not directly connected to the CPU. Some examples are: number 1, key punch, which is done through punch card. Number 2, key to tape, media that records data to tape media before it is processed by processor. Number 3, key to disk, which records data to magnetic disk media, for example floppy disk or hard disk, before further processing. The next topic is internal data editing control. Problems in input design. Problems in input designs are: record only variable data, namely transaction, not data that can be retrieved from tables or other files. Do not record data that can be calculated by computer or constants in the program. Use codes for the appropriate attributes. Here is some suggestion to avoid problems in input design. Give clear instruction or each forms. Minimize data has been done manually. Data entry in order, namely top, bottom, left, right. If possible, use design based on user understood terms, namely known as metaphors. Input design steps. Number 1, determine the input and review system requirements. Number 2, choose the appropriate GUI controls. Number 3, design, validate, and test input use. A. Layout tools, for example, hand sketches, spacing charts, case tools. Number B. Prototyping tools, for example, spreadsheets, PC database management system, 4GL. Number 4. Make a source document design. Thank you for your attention. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.